Dan sebenarnya bagaimana sih hukum menerima uang bantuan daripada pemerintah? Apakah secara mutlak menerima uang bantuan dari pemerintah itu haram, atau ada ulama yang memperbolehkan hal tersebut? Jadi jawabannya, tidak semua ulama mengharamkan atau tidak memperbolehkan menerima uang bantuan daripada pemerintah. Jadi ada satu ibarat dalam satu kitab, akan Al-Fakir bacakan kitabnya, yaitu bahwa ketika idza dafa'atil hukumah, apabila pemerintah memberi kepada kita malan haraman, ini jelas bahwa harta yang diberi adalah harta yang haram, maka di sini dijelaskan litusrafa ila masalihil muslimin, agar harta tersebut diberikan oleh pemerintah agar digunakan untuk kebaikan bersama, kebaikan umat Islam, maslahah amma, untuk kebaikan yang bukan sifatnya pribadi ya, seperti bangun madrasah, seperti bangun pondok, seperti memperbaiki jalan atau membangun jembatan. Maka hal tersebut, harta yang diberi oleh pemerintah bukan untuk pribadi, untuk digunakan hal-hal yang bersifat umum, seperti tadi yang sudah disebutkan, jembatan, memperbaiki jalan, madrasah, atau rumah sakit, maka wajib menerima, harus diterima dengan dua syarat. Yang pertama, apabila kita tidak mengetahui pemilik harta haram tersebut yang diberikan oleh pemerintah, kita tidak mengetahui itu sudah harta siapa, maka wajib menerima, karena untuk maslahah amma, untuk kebaikan bersama. Itu syarat yang pertama, tidak mengetahui pemiliknya. Apabila sudah mengetahui pemiliknya, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Yang kedua, an-nadhunna dhannan dhahiran anha illam nakbalha tasrifuhu al-hukumah fi masrafin batilin. Yang kedua, kita sudah harus mempunyai keyakinan yang zahir, bahwasanya apabila uang tersebut, harta tersebut, uang misalnya berupa uang ya, bantuan tersebut tidak diterima, maka akan digunakan oleh pemerintah tersebut kepada hal-hal yang bersifat haram, hal-hal yang bersifat batil, seperti kabina'i kanisatin, katanya di sini. Seperti halnya apabila tidak diterima untuk kebaikan orang Islam, membangun masjid, membangun madrasah, memperbaiki jalan, membangun jembatan, maka hal tersebut akan digunakan oleh pemerintah tersebut. Apabila tidak diterima, akan digunakan untuk hal yang batil, seperti membangun gereja, digunakan untuk membangun diskotik, untuk membangun tempat-tempat mungkar, maka itu wajib diterima. Dan ini wahada makhtarahu Nawawi fil Majmu', dan ini yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Jadi boleh menerima uang bantuan daripada pemerintah dengan dua syarat tersebut. Bahkan di sini disebutkan yajibu qabuluha, wajib menerima dengan dua syarat tersebut. Ingat, dengan dua syarat tersebut. Akan tetapi meskipun sebagian daripada ulama yang kita ketahui seperti Habib bin Bahar bin Smith, beliau tidak mau menerima menerima uang daripada bantuan daripada pemerintah, sekalipun itu untuk pondok pesantren beliau, karena alasan beliau dalam suatu ceramahnya,
saya hanya ikhtiyat atau berhati-hati. Karena kalau saya ambil, itu kata beliau, nanti akan mendiami kemungkarannya, akan tidak lantang dalam menyuarakan kebenaran. Itu menurut ijtihad dan ikhtiyatnya Al-Habibana Bahar bin Ismail. Dan beliau tidak menyalahkan ulama atau suatu tokoh yang mengambil bantuan dari pemerintah, tidak. Beliau tidak mengharamkan itu, tetapi beliau hanya ikhtiyat untuk diri beliau sendiri. Kiai As'ad juga pun pernah beliau menerima uang bantuan daripada pemerintah. Itu cerita Kiai Azaim Ibrahimi, bahwa beliau Kiai As'ad juga menerima uang bantuan daripada pemerintah. Ada salah satu santri yang iskal, masalah. Kok bisa Kiai As'ad menerima uang bantuan daripada pemerintah? Ternyata setelah dicek, setelah dirujuk kembali kitabnya, yaitu ternyata katanya ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ternyata jalan keluar untuk harta yang haram, harta haram yang diberikan oleh pemerintah kepada salah satu tokoh, kepada kita masalah, maka jalan keluarnya adalah digunakan untuk limaslahatil muslimin, untuk kebaikan orang-orang Islam, ya, seperti membangun jalan, membangun masjid, membangun jembatan dan lain sebagainya.